Para sedherek ingkang kawula tresnani, alhamdulillah sareng-sareng wonten ing siang menika kula panjenengan sami-sami sinau sesarengan. Niki kalimat kula nggih kula translate menjadi bahasa yang mudah dimengerti kalian sederek-sederek saking provinsi yang lain. Mbok menawi wonten yang saking Aceh napa lha gitu saking Kalimantan. Jadi siang hari ini Bapak Ibu Kang Mas Bayu alhamdulillah kita siap untuk belajar bersama-sama karena memang konon kabarnya saya pernah mendapatkan informasi dari Mbak Yeni bahwa wong sinau kuwi ngono akan dijalankan sampai saenteke umurmu. Wah iya. Berarti sampai tua ini kita akan terus belajar. Sama dengan hari ini kita akan belajar bersama-sama Bapak Ibu Kang Mas Bayu bersama orang-orang hebat, tamu-tamu agung yang saat ini sudah hadir di studio Radio Mahardika FM. Seperti yang sudah saya sampaikan di awal, hari ini kita kedatangan Ketua Umum Badan Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial Jawa Timur. Sudah ada di studio hari ini. Saya sapa beliau. Selamat siang Ibu Dr. Pinky Saptandari. Inje, selamat siang Ugi. Nun sewu Ibu, niki asli saking Jawi, sisih pundi ngaten? Jawinya sisih mana ya? Kalau dari Terah, dari ayah saya ya sekitar Solo. Jawa Tengah. Terus ngaten iki mengke nggathok kene niku sekecal ngaten lho, Ibu. Nggih. Selain ada Ibu Dr. Pinky Saptandari, juga ada Ibu Dian Ikaryani MSI Ketua 2 KPID Jawa Timur. Sugeng siang Ibu. Siang Pak, aku bahasa Indonesia aja ya Pak ya. Tadi kayaknya kalau Bu Pinky ujungnya ada uginya deh. Apa tadi Bu Pinky ada uginya? Ya, Bu Dian, alhamdulillah. Ya, kalau saya sempat browsing ini Bu Dian, lahir di Aceh Utara. Iya benar. Lulusan ekonomi Universitas Surabaya dan saat ini sedang menempuh pendidikan pasca sarjana kebijakan publik di Indonesia. Alhamdulillah sudah lulus. Dan sudah lulus. Dosen penguji saya Bu Pinky. Ini. Pantesan kemana-mana ngikut. Iya, udah emang sesirkel deket banget ini udah. Masya Allah. Aduh. Dan sekarang sibuk di kegiatan sosial kemasyarakatan. Bahkan itu sejak kuliah kabarnya. Ya. Kebetulan aktif di kegiatan bersama teman-teman disabilitas. Oh, lagi pas niki nggih. Karena memang pas kan Bu Pinky lagi ya kan. Tesisnya juga tentang advokasi disabilitas. Wah, iya. Baik. Hari ini kita akan membahas karena memang hari ini adalah hari istimewa dalam peringatan Hari Anak Nasional. Langsung ke Bu Pinky. Bu Pinky, untuk peringatan Hari Anak Nasional tahun 2024 ini yang ke-40, ada yang diusung tema khusus tahun ini, Bu Pinky. Terima kasih. Jadi tahun ini 2024 pemerintah telah mengangkat tema yang sebetulnya sangat penting ya untuk kita tidak hanya hafalkan tapi juga renungkan dan praktekkan, yaitu temanya adalah Anak Terlindungi Indonesia Maju. Kita tahu bahwa ada 4 hak dasar anak, yaitu hak hidup, hak tumbuh kembang, hak perlindungan, dan hak berpartisipasi. Bahwa semuanya membutuhkan perlindungan. Bagaimana dia bisa hidup, bagaimana dia bisa tumbuh kembang kalau tidak ada perlindungan baik dari keluarga maupun pemerintah. Dan bagaimana dia bisa berkembang kalau tidak ada tempat untuk mereka berpartisipasi. Betul. Jadi kalau kita bicara tentang kebutuhan mereka, tentu bukan orang lain saja yang menentukan arahnya mereka mau kemana, karena mereka nantinya adalah generasi penerus bangsa yang nanti akan membawa Indonesia ini menuju kemana. Kalau kita punya generasi yang rentan, generasi yang yang istilahnya stroberi yang bagus tapi mudah penyok kalau jatuh, ya itu rentan banget itu, dan suka lebih mudah marah karena kalau bermasalah sedikit saja. Maka kita akan menghasilkan generasi yang seperti apa. Nah, semua itu tidak lepas dari bagaimana
pola pendidikan dan pengasuhan, baik di lingkungan dunia pendidikan maupun keluarga. Ya, Bu Pinky, nyuwun sewu. Kalau kita melihat trennya sekarang, Bu Pinky, artinya begini, zaman orang tua saya dulu dan orang tua yang zaman sekarang ini, ini kan nampaknya memang ada perbedaan begitu, Bu Pinky. Kalau saya melihat, sehingga pola mendidik anak, pola menemani, mendampingi anak, orang tua zaman dulu dan zaman sekarang ini nampaknya ada perbedaan. Kalau menurut Ibu Pinky kata seperti itu? Iya, betul. Jadi betulan saya juga di kampus UNER mengajar di Departemen Antropologi yang juga bicara tentang pendidikan, antropologi kependudukan, ada antropologi gender dan juga seksualitas, kesehatan. Kita bisa melihat bahwa ada perubahan, pergeseran pola pengasuhan dari masa lalu ke masa sekarang. Memang sekarang kalau kita lihat dunia semakin berkembang dengan teknologi semakin canggih. Kemudian kalaupun orang mengeluh tentang kehidupan sulit, masih lebih sulit yang masa lalu. Nah, karena itu orang kemudian menganggap bahwa pengalaman tidak menyenangkan di masa lalu pada orang tua yang beras aja sulit dan sebagainya itu tidak ingin terulang pada anaknya. Sehingga yang terjadi tadi menghasilkan strawberry generation yang dia dilindungi terus, mendapatkan semua yang diinginkan, tidak harus berjuang untuk mendapatkan sesuatu. Kenapa terjadi? Karena orang tuanya tidak ingin anakku susah, jangan seperti saya dulu. Nah, karena itu kita lihat kenapa lahir generasi strawberry, karena itu lahir dari strawberry parenting, pengasuhan yang seperti itu. Jadi orang tua yang sangat takut anaknya itu menjadi jangan sampai amit-amit, jangan sampai seperti saya gitu ya. Tapi lupa bahwa perlindungan yang berlebihan, pemanjaan yang berlebihan itu akan mengantarkan anak-anaknya bukan ke jalan yang benar. Justru kadang-kadang membahayakan. Betul, kadang-kadang bisa ke jalan cuci darah tadi, bahwa anak-anak itu karena kita tahu data menunjukkan semakin banyak yang gagal ginjal, diabetes pada usia yang sangat muda. Masih muda sekali. Dan itu adalah karena konsumsinya yang berbeda dengan yang masa lalu, yang keterbatasan. Jadi ini zaman kelimpahan segala macam, capek sedikit ke mall gitu ya, semuanya memudahkan tetapi juga bisa membahayakan sepanjang tidak ada kontrol dari orang tua. Jadi kalau kita lihat televisi zaman dulu kan ada BO ya, bimbingan orang tua. Apakah orang tua memang berfungsi membimbing? Itu menjadi pertanyaan. Ini yang menjadi PR kita semuanya. Betul. Orang tua introspeksi lagi tuh ya Bu ya. Apa kita ini sudah benar-benar membimbing dengan porsi yang tepat, dengan cara yang tepat, ataukah seperti apa? Karena memang tadi kalau disampaikan Ibu, orang tua yang zaman sekarang ini kalau ngeman anak itu sudah pasti, tapi ngeman yang berlebihan. Betul. Artinya melindungi yang berlebihan. Akhirnya menjerumuskan jadinya. Justru ternyata malah menjerumuskan. Karena anak-anak aja metu gak ada sandal. Kamu zaman dahulu Bu, anak-anak itu kakinya malah kuat. Ternyata karena dia berinteraksi dengan alam langsung ya. Terus otot mereka, tulang mereka bergeraknya, motoriknya bagus. Kalau sekarang ini dikit-dikit dilarang, mager kan, malas bergerak, pegang HP. Kalau waktu luangnya touring Lumajang, turu miring, luma-luma neng ranjang gitu kan. Touring Lumajang. Boleh Bu. Jadi itu yang kemudian membuat dia kurang gerak. Asupannya padahal berlebihan. Iya kan? Asupannya berlebihan yang mengandung gula, tepung, minyak, tetapi geraknya kurang. Kenapa petani zaman dulu itu nggak apa-apa makannya banyak? Ya karena dia aktivitasnya banyak gitu loh. Jadi segala macam yang dikonsumsi, karbonya, proteinnya itu kemudian dikeluarkan dalam bentuk
tenaga yang dia gunakan untuk menuju ke sawah aja udah jauh, Iya. macul lebih Betul. berat lagi. Nah Betul. sekarang kan nggak pakai macul, Yang asupannya melimpah, gerakannya yang yang kurang. Dan sekarang makan orang juga nggak usah masak, Betul. tinggal klik langsung GoFood sudah, gitu Ya, kan? Jadi betul. makin kurang bergerak dan makin kurang menyeleksi apa yang dikonsumsi. Ya, ini kembali ke anak-anak. Kalau tadi disampaikan Ibu bahwa memang sekarang ini anak-anak mendapatkan asupan yang melimpah. Terus gerak tubuh yang kurang ini. Apakah yang semacam ini juga tidak hanya di sekitar saya saja begitu, di tempat-tempat yang lain, di daerah di provinsi yang lain misalnya, apakah juga sudah sedemikian rupa begitu Ibu? Betul, dan kemarin kebetulan saya presentasi di konferensi internasional di Universitas Airlangga. Kebetulan ada peserta dari Filipina, dia mengatakan punya problema yang sama. Yang sama ternyata. Iya, makanya kemarin materi saya tentang wellness, kesehatan mental itu menjadi sangat penting untuk dibahas, karena orang tidak hanya butuh kesehatan fisik, dia juga harus punya kesehatan mentalnya. Jadi wellness, well-being itu menjadi tema-tema penting bagian di dunia kerja. Beberapa kali saya diundang untuk Human Resources Association di Bali itu tentang bagaimana mengembalikan mental wellness mereka dengan tekanan pekerjaan yang sangat berat itu. Jadi artinya itu harus kita mulai dari anak-anak. Mereka harus menjadi anak yang tough, yang kuat, ya, yang tumbuh kembang dengan sehat. Ya. Tidak hanya pegang gadget tapi juga bisa merasakan tadi rasanya nginjak tanah, nginjak kerikil itu seperti apa, harumnya bunga seperti apa yang asli ya, bukan virtual gitu ya. Jadi itu yang membuat mereka menjadi as a human ya, manusia yang benar gitu ya, karena semua yang virtual itu bagus, tetapi mereka acap kali tidak bisa membedakan antara yang nyata dan tidak. Betul. Ya, dan itu berbahaya karena ketika ada anak kecil ditanya Ibu Menteri pada saat saya bekerja di Jakarta itu, dia mengatakan cita-citanya jadi apa? Jadi penjahat. Loh, kenapa? Kan penjahat menangan gitu. Karena dia lihat games. Gitu, gitu. Iya. Tapi ada yang sedih lagi Bu, yang disampaikan oleh Master Deddy Corbuzier kemarin Bu. Ya. Ada salah satu anak dari sekian anak di kelas, suruh menuliskan apa cita-cita kalian. Semuanya ditulis, dibawa pulang sama gurunya, dan ada satu anak yang menurut saya aneh sekali Bu. Jadi cita-citanya itu dia kepingin menjadi handphone. Karena dikeloni sama orang Karena tuanya. setiap kali dikeloni sama orang tuanya, tidak dicari. Kalau dia pergi tidak dicari, kalau HP-nya ketelisut orang tuanya bingung gitu. Luar biasa. Betul itu. Jadi sampai segitunya. Dan anak-anak sekarang ini memang jauh berbeda dengan zaman saya misalnya. Mereka itu tidak pernah tahu bagaimana cara naik pohon pencet Bu. Betul. Pun jika mereka berani naik Bu, nggak bisa turun Bu. Jangankan naiknya, tahu itu pohon mangga aja mereka nggak tahu. Karena mangga taunya sudah dalam bentuk, sudah di jus. Ada kemasan. Iya, gitu, sudah kemasan dan adanya di supermarket. Iya, betul. Di pasar, bukan di pohon. Padahal pengalaman outbound berada di area yang itu loh, pohon mangga itu mulai dari dia tumbuh sampai kemudian menjadi pohon, ada bunganya, kemudian berbuah, kapan yang bisa dikonsumsi untuk rujak, mana yang sudah bisa jadi buah. Itu kan pembelajaran untuk anak, sebuah proses kehidupan. Tahapannya itu mereka tidak pernah. Mungkin tahunya hanya dari literasi saja Ibu ya, dari pelajaran yang dari sekolah barangkali, tapi secara realnya sebagian mereka mungkin juga belum pernah melihat itu secara langsung. Baik, Bu Pinky, kita bergeser sebentar Bu ke Ibu Dian yang ini kaitannya dengan tugas kita nih sebagai media Bu Dian, karena memang saat ini tadi disampaikan ini bukan hanya pemerintah saja yang harus turun di saat anak-anak ini membutuhkan sesuatu yang lebih begitu. Mereka mendapatkan sesuatu yang lebih dan berlebih, tapi ada sesuatu yang tidak imbang begitu, sehingga terkait dengan kesehatan mereka pun juga
mengkhawatirkan begitu. Obesitas, terus anak-anak yang gula darahnya sudah sangat tinggi, bahkan yang viral sekarang ini banyak yang sudah harus cuci darah begitu. Nah ini apa dari media yang harus dilakukan begitu? Ya emang tugas kita bersama ya Mas ya. Jadi artinya ya media juga bisa membantu untuk meningkatkan literasi. Jadi berisi informasi-informasi itu kepada orang tuanya gitu kan. Jadi kan mungkin selamanya orang tua kalau membeli sesuatu tuh nggak aware kandungannya, karena iklan-iklan sekarang itu banyak menampakkan yang misalnya Fit C mengandung yang apalagi yang habis COVID ya kan, semua di Fit C-in ya pokoknya. Betul. Nah padahal gulanya ada berapa itu gitu kan, belum pewarnanya, pengawetnya. Nah jadi menurut saya sih literasi itu penting. Literasi itu bukan hanya membaca ya, tapi sampai memahami. Nah itu yang kadang orang sering salah ya, kalau ngomong literasi artinya membaca buku sebanyak-banyaknya, padahal bukan itu. Jadi literasi itu sampai memahami dan mempraktekkan dan berpikir benar, sampai ke berpikir kritis itu tadi. Ya, tapi Bu Dian, ngapunten Bu Dian, kita maunya kan sekarang ini yang cepat saja begitu. Benar. Asupan yang masuk ke kita, Bu, masyarakat itu literasi itu saat ini memang nampaknya agak terkalahkan dengan visualisasi yang di iklan itu betapa segarnya. Begitu minum itu Bu yang lemes jadi neneng, strong. Terus kan begitu Bu. Ya, betul, yang di iklan-iklan ya bukannya di radio saja, di televisi terutama di media-media sosial, iklan itu betapa sering muncul dan menohok sekali. Wah, kalau minum ini berarti kita akan jadi begini, jadi begini. Ya, itu juga tugas bersama ya. Jadi misalnya itu terkait dengan juga pengobat-obatan ya. Betul. Nah, itu juga tugasnya BPOM. Jadi BPOM itu juga punya bidang monitoring. Monitoring iklan-iklan yang ada. Nah, mereka punya. Kalau KPID punya monitoring untuk siaran-siaran yang tidak layak, nah BPOM itu punya. Jadi artinya sesuatu yang berlebihan menjustifikasinya gitu ya. Misalnya ini paling bisa mengobati, ini paling buat jreng banget. Nah, itu juga itu kalau di siaran BPOM itu tidak boleh, itu termasuk pelanggaran. Jadi BPOM sama KPID juga melakukan agreement, melakukan MOU untuk itu. Nah, jadi itu juga salah satu tugas monitoring bersama juga. Itu untuk yang obat-obatan ya Mas ya. Nah, memang sekarang kan udah zamannya juga digitalisasi ya. Nah, otomatis kalau radio aja tidak bisa konvergensi ya ke arah digital. Kayak gini kan saya lihat juga bisa kita muncul nih ya di media sosialnya Mahardika ya. Betul. Nah, berarti mungkin kita bisa bersama adik-adik yang muda-muda ini, mungkin yang teman-teman magang atau itu membuat informasi yang kreatif gitu, yang itu bisa menarik minat dan orang aware gitu. Nah, itu salah satu caranya. Nah, media bisa menyelipkan itu. Gitu. Ya, kebetulan kalau kami yang ada di Mahardika, Ibu, terkait dengan informasi iklan layanan masyarakat dan sebagainya, memang tidak pernah berhenti kita untuk menyampaikan itu. Hanya saja kalau yang komersial, Bu, komersial ini kan memang mereka piampreh payune, piampreh larise kan begitu. Sehingga dibungkus dalam kemasan yang begitu dahsyatnya begitu, Bu. Ya, ayo kita bersaing. Gitu ya. Itu cuma itu kan cara satu kekuatan manusia ini kan dari ide, kreativitas dan pikiran itu yang nggak bisa digantikan oleh AI kan ya. Ini ngobrol sama Bu Pinky itu. Apapun bisa tergantikan oleh artificial intelligence ya. Bahkan penyiar aja mungkin bisa digantikan mereka gitu kan ya. Tapi ada satu yang nggak bisa, juga bisa. Tapi ada satu yang nggak bisa. Kita punya ide-ide kreatif itu yang nggak bisa tersaingi sama AI, itu dia tadi. Betul. Jadi itu yang harus konten-konten yang menarik minat itu yang harus kita up. Nah, media juga punya tugas, jangan hanya meng-up yang viral dan tidak penting. Nah, ini beda ya, meng-up yang viral dan penting dan viral tidak penting. Itu artinya tidak penting itu misalnya gosip artis yang lagi viral, misalnya
si itu udah haji 2 bulan loh sampai bilang. Ya kan itu viral ya, Oh, tapi iya. kan nggak penting untuk apa gitu kan ya. Yang di up itu yang viral misalnya tadi anak-anak yang umur sekian kenapa udah diabetes, sudah cuci darah ya. Iya. Anak muda 25 tahun udah rutin cuci darah tuh seminggu 3 kali gitu kan. Iya. Itu viralkan, media viralkan itu supaya kita aware gitu ya. Oh kenapa? Sebabnya apa gitu. Jadi jangan memviralkan tidak penting. Ya. Viralkan yang penting-penting. Nah ini beda banget ini. Nah itu tugas kita itu. Siap. Baik, itu jadi tugas kita semuanya, tugas bersama. Karena kalau media pastilah kita berupaya bagaimana agar masyarakat ini juga mendapatkan asupan-asupan Tips. melalui informasi-informasi yang kita sampaikan. Ngaten, Bu Pinky, Bu Dian niki unjukanipun sampun dipun siapaken. Nggih. Terima kasih. Ini kami ingin mengajak panjenengan tetap sehat. Amin, Jadi hanya air putih insya saja. Allah. Kita tidak menawari kopi maupun teh. Ini jahe, Mas. Wah. Lebih sehat lagi ya. Dan ini green clean ya, tidak menggunakan plastik. Bu Pinky tumbleran langsung Ya, nih. karena di belakang ada tukang rosok Bu. Siap menunggu Oh ini. iya benar. Jadi puing-puing Excuse-nya. rupiah ya. Jadi Ya, puing-puing rupiah tuh mereka. Kita jeda sebentar gitu. Iya, insya Allah. Dinikmati cahayanya Bu Pinky, kemudian Atur ini air nuwun. putih dinikmati. Kita break sejenak. Sobat Marika, kami akan kembali setelah beberapa pesan-pesan yang berikut ini. Rasane kok trenyes nyapa ta iki u jane ya ora mendung lho iki. Iki ngono jenenge bedhidhing. Ora usah kaget yu. Bedhidhing kuwi apa yu? Bedhidhing kuwi perubahan suhu sing maune panas malih adem. Bahaya. Apa ya bahaya to yu kaya ngono wi? Halah, sampean ki piye to yu? Yu bahaya to. Iso marai sesek, alergi, migrain, apa meneh watuk pilek mingko mesti akeh banget lho yu. Alah, layakno anakku ndek nyiwatuk pilek. Ya mergo bedhidhing kuwi, Bakno. Oh, bener yu. Mangkane adewe kudu pinter-pinter menjaga kesehatan. Kayata ngonsumsi panganan sing sehat lan bergizi, olahraga, lan ojo lali air putih. Benar sekali warga Blitar, perubahan musim seringkali menjadi penyebab timbulnya penyakit. Selalu jaga daya tahan tubuh Anda dengan menggunakan jaket saat bepergian. Halo Bapak Ibu, mau tahu bagaimana keceriaan, kehebatan anak-anak Kota Blitar? Dengarkan penampilan mereka yang selalu ditayangkan dalam program Kumpul Bocah Mahardika FM. Dengarkan saat mereka bernyanyi. Ada yang bisa baca puisi loh. Ibu Kartini, engkau memang sangat berani berjuang untuk kaum putri agar sederajat dengan kaum lelaki. Bahkan menghafal surat-surat pendek Al-Quran dan doa-doa. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sungguh anak-anak yang hebat. Ikuti dan dengarkan program spesial mewadahi talent mereka dalam acara Kumpul Bocah Mahardika FM. Setiap minggu jam 8 pagi. Ingat, jam 8 pagi nggih Kakung Uti.
Ngomong tentang anak-anak, bagaimana mereka tumbuh berkembang, anak-anak bagaimana mereka terlindungi kesehatannya, terlindungi pendidikannya, bagaimana mereka bisa berpartisipasi dalam pemerintah membangun kota, membangun banyak hal yang bagaimana mereka bisa berpartisipasi. Ini menjadi sesuatu yang sangat menarik begitu Bapak Ibu. Apalagi sekarang ini memang banyak sekali fenomena. Kalau saya melihat orang tua itu sangat sayang kepada anak-anak. Bahkan saking sangat sayangnya, justru kadangkala porsi yang berlebihan itu sangat membahayakan ternyata. Misalnya biar anak ini tidak kemana-mana, karena kalau keluar rumah itu bahaya sekali. Nah, kamu di dalam rumah saja tenang, ibu siapkan ini ada gadget. Mereka bisa bermain di rumah, tetap dalam pengawasan yang aman. Kalau di luar bahaya sekali, kena panas, sinar matahari yang terang ini bisa membuat kulit semakin hitam. Nah, kamu di dalam rumah saja. Artinya ini kalau ngomong sayangnya sayang, tapi mungkin bisa jadi berlebihan. Kita kembali ke Bu Pinky Saptandari. Sekali lagi saya sampaikan bahwa beliau adalah Ketua Umum Badan Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial Jawa Timur. Hari ini Bu Pinky kembali lagi di program atau di momen Hari Anak Nasional yang saat ini sudah dilaksanakan. Kalau Ibu melihat di Jawa Timur sendiri Bu, sebetulnya pertumbuhan, perkembangan kondisi anak-anak kita seperti apa, Bu? Ya, sebetulnya pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama dengan kabupaten kota se-Jawa Timur itu juga sudah mencanangkan program prioritas ya untuk permasalahan anak, mulai dari masalah kekerasan, stunting, kemudian perkawinan anak ya, kemudian akte kelahiran. Jadi banyak hal yang tadinya itu tidak menjadi perhatian. Anak ini berada di dalam pengabaian ya. Kadang-kadang menganggap ya udah kalau mau kawin kenapa nggak boleh misalnya. Itu kemudian kita berjuang untuk pendewasaan usia kawin, sekarang harus 19. Tapi tetap ada jalan pintasnya yaitu dispensasi nikah. Nah itu juga masalah itu ya, sehingga usaha mendewasakan usia kawin harus berhadapan dengan dispensasi nikah yang kemudian membuat jumlah perkawinan anak juga tidak terkurangi secara signifikan. Beberapa kabupaten itu Malang dan juga beberapa itu juga menjadi tempat yang masih sangat tinggi jumlahnya. Padahal pemerintah sendiri sudah getol sekali ya, betul, Bu, mensosialisasikan apalagi isu stunting ini menjadi sesuatu yang sangat banyak dibicarakan begitu. Betul. Di antara mereka anak muda pun sudah disampaikan itu. Sehingga bahayanya kalau menikah dini nanti seperti ini, kandungan yang belum siap dan lain sebagainya, mental yang belum siap, sehingga bahaya dan berpotensi memiliki keturunan yang stunting. Ini sudah sangat masif sekali disampaikan. Ini dampaknya masih kurang kah, Bu? Kalau tadi disampaikan Ibu, iya ternyata pernikahan dini masih ada beberapa yang betul. Jadi pernikahan dini itu kalau kita pelajari data statistik kabupaten kota di seluruh Indonesia termasuk Jawa Timur, itu menunjukkan bahwa ketika angka perkawinan usia dininya, usia mudanya itu sangat tinggi, selalu berdampak pada pertama pasti putus sekolah tinggi, lalu tingkat perceraian juga tinggi, gizi buruk juga tinggi, kemudian juga kematian melahirkan ya karena masih sangat rentan itu juga cukup tinggi. Kekerasan dalam rumah tangganya juga sangat tinggi. Jadi kita lihat betapa multiplier efek dari perkawinan itu. Kenapa harus di stop? Karena memang itu adalah persoalan bagaimana kita mengantar generasi anak-anak ke depan itu menjadi generasi yang berkualitas. Kalau usia muda harus menikah, harus putus sekolah, mengalami kekerasan, gizi buruk dan lain-lain, itu kemudian kita akan menghasilkan generasi seperti apa. Di sisi lain, negara lain sudah berlari dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang luar biasa, lagi sibuk dengan bicara bagaimana teknologi ini dan itu, kita masih berjuang menghadapi kematian karena perkawinan usia dini, masih menghadapi bagaimana
kultur atau kepercayaan keagamaan yang mengatakan lebih baik menikah usia muda daripada jinah seperti itu ya kan. Jadi masih bertarung dalam kondisi yang hal seperti itu sehingga kita tentu akan sulit untuk bisa menaikkan kualitas sumber daya manusia Indonesia apalagi bisa memenuhi target pembangunan berkelanjutan SDGs ya kan. Itu mulai dari kelaparan, kemudian kemiskinan, kesehatan, pendidikan, gender equality, semuanya itu 17 target itu bagaimana bisa tercapai kalau sejak anak-anak usia muda aja dia sudah terbelenggu dalam masalah-masalah yang membuat dia sulit keluar. Kalau orang tua menikahkan anak karena dia anggap itu adalah mengatasi kemiskinan, tapi mereka lupa bahwa itu justru melanggengkan kemiskinan. Karena anak-anak yang tidak bisa meningkatkan pendidikannya, kalaupun bekerja, dia pekerjaan apa yang bisa dia dapatkan ya dengan keterbatasan pendidikannya. Jadi orang tuanya jadi TKW, anaknya nanti ya nggak jauh-jauh dari situ. Ayahnya pemetik kelapa sawit, ya anaknya nggak jauh-jauh itu pekerjaannya. Bagaimana kita bisa mematahkan lingkaran kemiskinan ketika kita tidak mencoba memutus segala hal yang membuat anak-anak itu tidak bisa menghadapi masa depan yang lebih ceria, yang lebih cerah, yang tentu masih selalu menghantui mereka sampai kapanpun, generasi ke generasi itu Mas, iya kan? Jadi bukan menurunkan kemiskinan, tapi kemiskinan tuh menurun dari generasi ke generasi gitu. Siap. Bu, nah sekarang begini Bu, kalau kita melihatnya di anak-anak yang pada kehidupan normal Bu. Bagaimana dengan hak-hak mereka yang ada di sebagai anak binaan begitu? Karena mereka berada di tempat yang sangat terbatas. Artinya kalau mereka pun sekolah juga bermain di tempat yang terbatas begitu. Bagaimana pemerintah memberikan hak-hak mereka? Tadi disampaikan ada 4 pilar, ada hak kelangsungan hidup, hak perlindungan, hak tumbuh kembang dan partisipasi. Bagaimana dengan anak-anak yang ada di lembaga pemasyarakatan khusus anak? Iya, alhamdulillah dalam rangka Hari Anak Nasional tahun 2024, PK3S Jawa Timur itu mengangkat satu program untuk bermain dan belajar bersama-sama anak-anak binaan dalam rangka pemenuhan hak mereka ya. Jadi karena banyak sekali orang melupakan ketika kita bicara anak, selalu anak yang berada di keluarga, anak yang berada di sekolah. Jangan lupa ada anak-anak yang karena ketidakberuntungan. Saya tidak mengatakan karena kesalahan atau karena apa, karena banyak juga yang di luar sana juga melakukan kesalahan yang sama tapi tidak masuk gitu kan. Jadi artinya bahwa kita mengatakan mereka yang sedang tidak beruntung, sedang mendapat ujian, maka mereka pun patut mendapat perhatian kita. Tetap harus mendapatkan haknya kan? Betul. Jadi alhamdulillah LPKA Blitar ini bisa menjadi contoh karena kalau di kabupaten kota ada forum anak ya, Jawa Timur ada forum anak, Indonesia ada forum anak nasional gitu ya. Itu di LPKA itu ada forum anak LPKA. Jadi terbentuk forum anak juga supaya dia menjadi spokespersonnya sebagai pembawa sebagai pembawa pesan teman-temannya. Apa sih yang mereka rasakan, apa yang mereka butuhkan ya. Karena kalau tidak ada yang membawa pesan itu kan mereka tetap menjadi orang yang terpinggirkan gitu ya. Mereka yang kadang-kadang diingat, kadang dilupakan seperti itu. Maka kami datang ke Blitar dengan membawa permainan, mengajak dosen dari Petra untuk mereka melukis mural di dinding kelas. Nanti malam mereka ikut pentas seni, besok bermain fun game dengan tujuan untuk mereka menjadi lebih bahagia, bisa bermain, tapi sebetulnya permainan itu adalah mengasah psikomotorik mereka, juga kognisi mereka dan kerjasama kelompok mereka. Jadi
di tengah bermain sebetulnya mereka belajar, dan belajarnya dilakukan dengan fun. Makanya kita nge-fun games itu betul-betul fun, walaupun kita tentu tidak bisa mendampingi mereka terus-menerus, tetapi ini adalah sebuah selingan yang diharapkan bisa membahagiakan dan memberi menyimpan memori kolektif mereka ya. Waktu saya pernah dibina, saya pernah bersentuhan dengan teman-teman forum anak, dengan Bapak Ibu dari BK3S, dari dosen DKV Petra yang membagikan ilmunya, pengalamannya bersama-sama. Saya kira itu sesuatu yang akan tertanam dengan baik supaya satu pikiran yang positif itu bisa tertanamkan di kepala mereka, karena tidak menutup kemungkinan dengan kejenuhan, dengan interaksi dengan teman, yang terpikirkan adalah hal-hal yang negatif, terkurung, tidak bahagia. Begitu keluar nanti tidak percaya diri, merasa paling jelek dan sebagainya. Betul. Jadi harus ada pembinaan yang sifatnya untuk sebelum mereka keluar adalah bagaimana supaya mereka tidak termarginalkan, tidak diberi label negatif, tidak terstigma, dan semua harus menerima dengan segala potensinya. Alhamdulillah mereka dibina ikut ada hajrah, ada olahraga, ada mengaji, melukis, sehingga segala potensi mereka diasah. Siapa tahu nanti suatu saat bisa menjadi peluang untuk dia menjadi lebih percaya diri dan bisa menghasilkan karya yang bisa membanggakan diri dan juga keluarganya. Mungkin Mbak Eka bisa menambahkan tentang barangkali kegiatan. Mbak Dian Eka. Silakan Mbak Dian. Kebetulan saya juga selain di Komisi Penyiaran ini juga sekretaris BK3S Jawa Timur. Sekretarisnya Bu Pinky lagi. Cinta itu sama Bu Pinky saya. Jadi memang BK3S itu selalu berkomitmen ya. Kita selalu berkomitmen terhadap kelompok-kelompok rentan. Kalau bahasanya kedinasan nih kelompok rentan yang dalamnya itu anak. Jadi Hari Anak ini yang selalu kita rayakan ya, merayakan ya, kita berbagi bersama anak-anak. Dan yang spesial memang tahun ini kita di Blitar Pak ya, tadi cerita kamu Pinky ya lengkap ya. Nah nanti kita gebiarnya itu juga kita laksanakan di Surabaya. Jadi di BK3S Jawa Timur kita punya gedung itu yang bisa menampung banyak orang dan halaman yang luas juga. Nanti kita akan bersama-sama dengan anak-anak, tidak hanya anak-anak yang kayak bukan normal ya, non disabilitas, tapi juga dengan anak-anak disabilitas. Nah, nanti kita diawali dengan flash mob, tari apa Bu namanya Pak kuda itu? Jaranan. Kok bisa hang ya? Kuda-kudaan dari jaranan. Jadi tadi kita mulai tari. Jadi teman-teman Down syndrome itu memang sering latihan, bukan sering ya, rutin latihan di BK3S menampilkan tari jaranan, diikuti oleh anak-anak yang lain seperti itu. Nanti juga kita ada kegiatan-kegiatan bersama, ada itu juga ya Bu ya, yang lingkungan ya, putra-putri lingkungan ya, putra-putri lingkungan juga. Terus tentu juga di dalamnya itu juga dari teman-teman forum anak juga. Jadi kita bekerjasama dengan forum anak Jawa Timur yang langsung didampingi oleh DP3AK Jawa Timur, DP3AK Jawa Timur. Siap, gitu. Jadi berbagai pihak. Mbak Dian, kalau tadi disampaikan oleh Bu Pinky bahwa pemerintah juga terus memperhatikan pertumbuhan anak-anak yang ada di LPKA, mereka yang ada di dalam satu ruang tertutup ini. Nah sekarang kalau dengan anak-anak yang disabilitas, seperti apa sih perhatian di LPKA maksudnya? Bukan, di luar. Iya. Ini seperti apa sih? Karena ini kayaknya juga di dunia panjenengan begitu. Iya. Jadi kayaknya sekarang ya Pak, apapun itu ujung-ujung judul programnya pemerintah pasti ada inklusinya. Coba deh, apapun itu ya. Jadi otomatis sekarang semua instansi itu berlomba-lomba untuk paling update ya ULD, unit layanan disabilitas. Jadi itu masing-masing dinas pendidikan bikin ULD, unit layanan disabilitas. Itu apa? Ini untuk keberpihakan pada disabilitas itu tadi. Jadi itu awarenya pemerintah sampai segitu, bahkan sampai didesak, ayo ini harus segera semua instansi membuat ULD, unit layanan disabilitas. Yang saya udah pernah ikuti itu 2, dinas pendidikan sama BPBD, Badan Penanggulangan Bencana itu. Mereka sudah sampai proses
bikin SK bersama yang di dalamnya pasti terlibat organisasi disabilitas itu ULD itu. Itu ada di dalam Undang-Undang Pelayanan Publik dan Undang-Undang Penyandang Disabilitas nomor 8 tahun 2016. Undang-Undang Pelayanan Publik itu udah lama ya. Itu udah menyebutkan bahwa setiap instansi itu wajib ada ULD tadi, unit layanan disabilitas. Gunanya buat apa ya? Buat keberpihakan pada mereka gitu. Pada mereka ya. Jadi Oke, siap. terus kayak apa nih? Kayak KPU Jatim kemarin mereka sebelum pemilu ya, mereka juga mengundang beberapa organisasi disabilitas tuh buat ditanya, ini kami kurang apa sih buat Ya. buat memihak kepada kalian kayak gitu Ya, ya. Jadi betul. itu contoh paling gampang. Puskesmas juga seperti itu juga. Semuanya kayaknya untuk bidang kesehatan, pendidikan itu juga sudah mulai keberpihakan kepada disabilitas itu sudah menjadi hal yang wajib gitu Hal ya. yang wajib. Artinya sudah cukup begitu ya. Kalau cukup tentu saja belum ya, karena kalau kita itu standarnya akses dan akomodasi yang layak untuk disabilitas itu tentu saja masih kurang. Tapi Masih saya kurang. percaya kok kita itu Terus ada semakin perbaikan. benar itu. Oke. Kan kita harus positif ya kan Pak ya, Oh, supaya iya, vibes-nya iya. positif ya. Betul. Gitu. Karena memang kalau tadi disampaikan KPU sendiri juga sangat memperhatikan Benar. teman-teman disabilitas ini. Iya, benar. Bagaimana cara mereka menuju ke TPS nanti Iya, benar dengan sekali. keterbatasan fisik misalnya, tapi bisa tetap menyalurkan dan Benar. menyampaikan aspirasinya, bisa mencoblos dan lain sebagainya. Yang paling penting itu adalah ketika akses terhadap disabilitas itu terpenuhi, maka akses itu juga terpenuhi buat lansia. Nah, jadi akses for all. Jadi nggak hanya disabilitas aja. Contohnya, misalnya kita berpihak pada disabilitas yang menggunakan kursi roda atau kruk. Lansia yang menggunakan kursi roda juga akhirnya terpenuhi kan akomodasi yang terpenuhi. layaknya. Jadi Betul. akses itu berlaku buat semuanya, akses for all. Oke, siap. Kalau untuk pilar di tumbuh kembang terus partisipasi itu juga pemerintah sangat aware juga ya untuk teman-teman. Saya kalau ada kata-kata sangat di garis bawahnya itu mungkin belum sampai sangat ya, Belum tapi sampai aware sudah sampai tahapan itu. Kenapa? Sekarang berbagai kegiatan-kegiatan itu sudah mengundang disabilitas untuk hadir, turut hadir, berpartisipasi dan memberikan kontribusinya gitu. Jadi melibatkan mereka. Kita nggak bisa dong Pak ngomongin tentang sesuatu hal buat disabilitas terus disabilitasnya nggak ada gitu kan? Karena memang kan yang mengalami dan proses itu adalah mereka gitu. Oke, siap. Baik, artinya memang apalagi di peringatan atau di momen peringatan Hari Anak Nasional ini mencakup keseluruhan, begitu ya, Jadi Bu anak-anak Pinky? yang sedang anak-anak yang berhadapan dengan hukum yang Yes. tadi kita bicarakan, Betul. termasuk juga anak-anak disabilitas yang mereka juga punya hak untuk hidup, hak untuk tumbuh kembang, hak untuk terlindungi juga dan tentu hak berpartisipasi. Ya. Kenapa kita melibatkan mereka untuk mereka bisa main angklung, mereka bisa main tari dan sebagainya, pengajian gitu ya. Itu adalah dalam rangka ya mereka sama dengan yang lain. Mereka itu sebetulnya bukan yang tidak mampu, tapi berbeda saja. Ya, berbedanya kalau dia bisa melukis tapi pakai kaki, pakai mulut, tapi hasil lukisan mereka bahkan mungkin lebih bagus dari kita yang punya tangan kan gitu. Betul, Jadi betul. persoalannya adalah kesempatan, aksesnya. Akses melukis sudah tapi nggak pernah dipamerkan. Lalu juga tidak mendapat kesempatan untuk bisa berkarya di bidang itu. Nah, kalau itu semua disiapkan, diberi ruang, maka yakin bahwa kemampuan mereka itu tidak hanya menginspirasi sesama anak disabilitas, tapi juga menginspirasi anak yang non disabilitas juga. Betul. Memberi motivasi, loh dia aja bisa, kenapa aku tidak gitu ya? Karena kan anak-anak yang tadi generasi yang terlalu dilindungi itu kan mereka malas mencoba, semuanya serba instan. Jadi melihat mereka yang susah payah bisa bikin karya lukis, bikin tas, bikin apa saja dengan keterbatasan fisik, juga mata dan sebagainya, tentu ini akan bisa memberikan semangat pada mereka. Dia bisa, aku juga harus bisa. Oke, siap. Baik, Ibu Pinky Saptandari, Ketua Umum Badan Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial Jawa Timur. Ini kita sudah menuju di penghujung kebersamaan, Bu. Ada sesuatu yang disampaikan di momen Hari Anak Nasional
2024 tahun ini untuk warga masyarakat Kota Blitar, Bu? Iya, untuk warga Kota Blitar, mari kita bersama-sama merayakan, kemudian memaknai dan mempraktekkan apa yang menjadi tema Hari Anak Terlindungi dan Indonesia Maju itu tidak hanya dalam slogan, tapi juga dalam kehidupan yang nyata, mulai dari keluarga kita sendiri. Kalau keluarga kita sudah terpenuhi, maka perhatikan tetangga kita. Barangkali ada yang mau belajar nggak ada tempat, mau sekolah seragamnya belum jadi atau tidak bisa membeli. Ulurkan tangan kita, ulurkan perhatian kita. Insya Allah itu tidak akan membuat kita menjadi miskin karena memperhatikan atau memenuhi kebutuhan orang lain, ya. Jadi dengan berbagi kita akan menjadi semakin banyak pahalanya dan juga kita tidak tahu yang kita bantu itu bisa jadi suatu saat menjadi pemimpin di kota ini, bahkan di negeri ini. Jadi jangan pernah lelah untuk menjadi orang baik dan untuk memberikan yang terbaik bagi tumbuh kembang anak-anak kita. Oke, ya baik. Terima kasih Bu Pinky. Sekarang ke Bu Dian Ikaryani, Ketua 2 KPID Jawa Timur. Wakil Ketua. Sebutannya Wakil Ketua. Ya, dari saya sih, teman-teman lembaga penyiaran, saya selalu menyuarakan ini ya setiap berkunjung ke monitoring ke teman-teman lembaga penyiaran. Berikan ruang pada anak-anak kita, anak-anak kita untuk mereka bisa berkreasi di radio maupun televisi, karena sekarang sedia miris ya, udah sangat sedikit banget gitu ya, tidak banyak yang memberikan ruang-ruang itu, entah itu membiarkan mereka bernyanyi atau pentas di radio, di televisi, ataupun konten-konten yang berhubungan sama dongeng anak gitu ya. Dengan kita bisa kerjasama kok dengan komunitas para pendongeng gitu ya. Untuk membuat konten-konten anak juga kita bisa bekerja sama juga dengan teman-teman lembaga peduli anak juga bisa ya, teman-teman LPA, sini juga LPA ya juga ada, mungkin ataupun forum anaknya juga banyak. Ibu Pinky udah cerita ya, ada forum anak kabupaten, kota, terus satunya apa Bu? Bumi apa gitu. Apa ya tadi Bumi yang punyanya Bumi Bung Karno ya, forum anak. Jadi teman-teman itu bisa kita minta bikin konten-konten tentang anak yang bisa di up oleh teman-teman media dan lembaga penyiaran seperti itu. Oke, artinya perhatian kita tambahkan lagi. Benar. Porsi ruang untuk anak-anak mereka berkarya kita tambah lagi gitu kita apresiasi dengan menyiarkan itu gitu. Itu juga bisa menimbulkan awareness juga ya. Oke. Ya baik, terima kasih Bu Dian Ikaryani. Terima kasih Bu Dr. Pinky Saptandari. Alhamdulillah, semoga nyaman di Kota Blitar sejak kemarin informasinya. Sejak kemarin dan sampai besok kita beracara di LPKA. Mohon doanya dan dukungannya semuanya, dan mungkin setelah kami tidak berkegiatan, mungkin ini menjadi semacam penyemangat juga Kota Blitar untuk kalau ada rezeki jangan lupa berbagi juga dengan kebahagiaan dengan anak-anak di binaan. Apalagi Kota Blitar kota layak anak juga, Bu. Betul. Artinya semuanya pasti insya Allah sangat diperhatikan sekali di Kota Blitar. Baik, terima kasih. Selamat menikmati Kota Blitar. Mungkin mau jalan-jalan ke agrowisata Blimbing, Karangsari, Kampung Coklat, atau di beberapa wisata di Kota Blitar, silakan bisa menikmati itu. Semoga selalu sehat Ibu-ibu. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Ya, Sobat Mardika Tuntas, kami ngobrol dengan orang-orang hebat hari ini yang sangat memiliki kepedulian sangat besar kepada anak-anak, apalagi anak-anak memang betul sekali tadi disampaikan memiliki hak-hak yang harus kita lindungi. Jadi haknya anak-anak menjadi kewajiban orang tua. Kan begitu ya, karena saat mereka harus mendapatkan haknya, maka itu menjadi kewajiban orang tua untuk bisa memenuhi kebutuhan mereka. Tadi ada pesan yang paling saya masih ingat juga dari Ibu Dian Ikaryani, bahwa orang tua harus juga melek literasi. Artinya
tidak hanya melihat di iklannya produk saja, tapi juga harus membaca apa yang terkandung dalam produk-produk tersebut agar anak-anak juga tetap terlindungi kesehatannya. Itu yang paling utama. Terima kasih buat semuanya. Saya Surya sekaligus juga mohon pamit. Terima kasih. Semoga banyak manfaat yang kita dapatkan hari ini. Selamat siang, selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.